Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Handayani. Saya semester 1 kelas D Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait tentang pembatasan kekuasaan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk disimak. Dalam KBBI, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Para ahli mengemukakan berbagai pendapatnya tentang definisi kekuasaan. Bagaimana definisi kekuasaan menurut para ahli? Yuk disimak. Yang pertama, Max Weber. Dilansir dari situs Universitas of Regina, Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungannya sosialnya. 2. John Locke. John Locke mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hal yang harus dipisah dan tidak boleh berada dalam satu unsur yang sama. Definisi yang dikemukakan oleh John Locke ini kemudian dikenal dengan nama teori pemisahan kekuasaan. Disebutkan jika John Locke membagi kekuasaan ke dalam 3 bagian, yakni kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan perundang-undangan. 2. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan perundang-undangan termasuk kewenangan mengadili. Dan terakhir, kekuasaan federatif bertugas untuk menjaga keamanan serta hubungan negara dengan negara lainnya. Ketiga, Montesquieu. Dalam mengemukakan definisinya tentang kekuasaan, Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Hal ini juga kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat perundang-undangan. Kedua, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan. Yang keempat, menurut ahli William Budiarjo, dalam buku Pengantar Ilmu Politik 2015, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk memengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima, Ramlan Surbakti. Ramlan Surbakti mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu atau kelompok dalam memengaruhi cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki. Keenam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan. Menurut Harold dan Abraham, kekuasaan merupakan hubungan yang terjalin antara individu atau sekelompok individu dengan lainnya, dalam hal menentukan tindakan agar terarah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tersebut. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu kekuasaan dan pengertian kekuasaan menurut para ahli. Sekarang kita memasuki ke bagian berikutnya. Siapakah yang memegang kekuasaan? Langsung saja disimak yuk. Yang pertama, pemegang kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan Presiden dan DPR. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terjadi pergeseran peranan dalam pembuatan undang-undang. Sebelumnya, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, pemegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 berada di tangan Presiden.
Inilah pengertian kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit. Presiden adalah kepala pemerintahan yang dalam tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Presiden bersama para menteri disebut kabinet. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia antara lain memuat bab 3 yang berjudul Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab 3 ini terdiri dari 12 pasal, yaitu pasal 4 sampai dengan pasal 15. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Jika tadi kita sudah tahu siapa yang memegang kekuasaan, lalu mengapa dilakukan pembatasan kekuasaan ya? Paham konstitusionalisme telah meletakkan dasar pembatasan kekuasaan yang telah dirumuskan dalam Konstitusi Indonesia. Nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara, sekaligus bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia. Pembatasan kekuasaan ini secara praktis berujung dan bertujuan pada kesejahteraan rakyat. Demikianlah materi dari pemegang kekuasaan. Sekarang kita sudah tahu apa itu kekuasaan, pengertian menurut para ahli terkait tentang kekuasaan, dan siapakah yang memegang kekuasaan itu. Baiklah, saya Holinda Handayani. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.